ceria, dan semangat walaupun masih belajar daring. Hari ini kamu belajar bersama Ibu Adum Sitanggang dari tematik kelas 2, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 1, hewan di sekitarku, pembelajaran 5. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kamu dapat menuliskan cerita menggunakan huruf tegak bersambung. Yang kedua, kamu dapat menuliskan tata tertib yang berlaku di sekolah. Yang ketiga, kamu dapat melakukan gerak berjalan sesuai hitungan. Sekarang, mari membaca puisi yang dibuat oleh Lani yang ada di halaman 31 yang berjudul Kelinciku. Aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Nah, dalam puisi ini bisa kamu melihat bahwa awal kalimat ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Nah, selain di awal kalimat penulisan huruf kapital dapat juga digunakan menulis huruf pertama nama orang, nama bulan, dan nama hari. Perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, Udin dan Bayu bermain di lapangan. Udin dan Bayu, awal nama Udin dan Bayu yang dilingkari merah itulah menandakan huruf kapital. Nah, sekarang contoh yang kedua. Setiap bulan Agustus memperingati hari kemerdekaan. Nah, di contoh yang kedua ini, setiap itu S-nya yang dilingkari merah itu menandakan awal kalimat huruf besar. Kemudian Agustus, A-nya dilingkari dengan warna merah juga menandakan huruf kapital. Nah, sekarang lihat lagi contoh yang ketiga. Upacara bendera diadakan setiap hari Senin. Nah, upacara U-nya adalah dilingkari merah dan Senin S-nya dilingkari merah itu selalu ditulis menggunakan huruf kapital. Sekarang perhatikan cerita di bawah ini. Benny dan Edo memelihara kelinci. Kelinci-kelinci kami dipelihara di kandang. Kandang kelinci kami harus tetap bersih. Benny dan Edo rajin membersihkan kandang kelinci. Kami juga rajin memberi makan kelinci. Kelinci-kelinci tersebut gemar memakan sayur-sayuran. Nah, cerita di atas tuliskan kembali menggunakan huruf tegak bersambung dengan memperhatikan huruf kapital sesuai yang dijelaskan di depan tadi. Ya, nah ini kerjakan nantinya di buku tugasmu. Nah, setelah kamu sudah dapat menulis menggunakan huruf tegak bersambung, sekarang ayo membaca buku kembali dari halaman 32. Ibu membaca, kamu ikuti dari rumah. Lani anak yang rajin. Lani selalu mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Tugas membuat puisi sudah dikumpulkan kepada guru. Lani mengikuti pelajaran dengan tertib. Misalnya, Lani mengikuti pelajaran olahraga sesuai aturan. Ketika berolahraga, Lani mengenakan pakaian olahraga. Lani mengikuti petunjuk guru. Nah, berdasarkan bacaan tadi, Lani mematuhi beberapa aturan seperti yang pertama, mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Yang kedua, mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang ketiga, mengikuti pelajaran dengan tertib. Yang keempat, mengikuti pelajaran olahraga sesuai aturan.
Nah, selain aturan yang dilakukan Lani, coba sebutkan contoh lain aturan yang ada di sekolah. Adakah anak-anak kami yang tahu? Iya, bagus. Contoh aturan atau tata tertib yang ada di sekolah adalah yang pertama, datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Yang kedua, memakai seragam dengan rapi sesuai jadwal. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang keempat, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Yang kelima, melakukan piket kelas sesuai jadwal. Yang keenam, menghormati Bapak dan Ibu guru. Jadi, tata tertib diadakan di sekolah supaya hidup kita menjadi disiplin, teratur, dan bertanggung jawab. Nah, anak-anak, siapa yang harus mematuhi tata tertib di sekolah? Ya, yang mematuhi tata tertib di sekolah adalah semua warga sekolah. Warga sekolah yang dimaksud adalah siswa, Bapak dan Ibu guru, satpam, dan juga bagian kebersihan kita. Nah, akibat jika tidak mematuhi tata tertib akan mendapatkan apa anak-anak? Ya, bagus, mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, coba perhatikan contoh berikut ini. Hari ini Meli datang terlambat. Ia bangun kesiangan karena semalam menonton televisi hingga larut malam. Karena terlambat, Meli tidak mengikuti pelajaran agama. Jadi, Meli tidak mematuhi aturan datang tepat waktu. Akibatnya, Meli tidak mengikuti pelajaran agama. Ya, tentu anak-anak kami sudah tahu apabila tidak mematuhi aturan, pasti kita mendapat sanksi atau hukuman seperti Meli tadi. Nah, sekarang amati gambar di samping ini. Gambar ini menunjukkan bahwa Edo dan teman-temannya melakukan olahraga gerakan berjalan secara teratur sesuai hitungan yang ditentukan. Gerakan ini dapat dilakukan dengan berkelompok untuk melatih kebersamaan atau kekompakan. Nah, sekarang perhatikan Ibu guru untuk melakukannya. Baik anak-anak, sekarang perhatikan Ibu guru melakukan gerak berjalan ke depan dengan mengayunkan lengan dengan hitungan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekali lagi anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih. Kamu dapat juga melakukannya di rumah bersama anggota keluargamu. Nah, anak-anak Ibu, setelah mendengarkan penjelasan Ibu hari ini, kamu dapat menulis dengan menggunakan huruf tegak bersambung, menuliskan tata tertib yang ada di sekolah, dan melakukan gerakan berjalan sesuai hitungan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kamu. Terima kasih. Salam sehat.